terjadi di zaman mereka, sehingga dampaknya positif bagi hidup mereka, Pak. Mereka maksimal dalam hidup ini untuk menyembah Allah. Mereka maksimal dalam hidup ini mempertahankan kejujuran dan amanah dalam pekerjaan. Mereka maksimal dalam hidup ini berjuang, berinfak dan berkorban untuk agama Allah. Mereka maksimal dalam hidup ini untuk segala-galanya adalah untuk Allah. Itu akibatnya yang terjadi ketika mereka meyakini sangat dekatnya kiamat. Karena Nabi melarang, dan jangan sampai mereka putus asa dari hidup dan menganggap hidup ini tidak berguna. Baik, kita lanjutkan. Ini yang pertama ya, sangat dekatnya kita. Yang kedua adalah hadis dari riwayat Imam Ahmad berikut ini, dinyatakan kesahihannya oleh Syekh Ahmad Syakir, seorang ulama, pakar dan ahli hadis tingkat dunia, menyatakan kesahihan hadis Imam Ahmad berikut ini tentang 5 fase sejarah yang akan dijalani dan dilalui oleh umat Islam di muka bumi ini. 5 fase sejarah ini, apa kata Rasulullah? Sejak aku ini diutus sebagai Nabi dan Rasul, sampai seluruh umatku di muka bumi, orang Islam, orang beriman, habis serentak seluruhnya, kalian, jadi ada spidol, boleh saya menulis? Ya. Ya udah, taruh lagi situ. Nah, perhatikan 5 fase sejarah. Mulai dari beliau sallallahu alaihi wasallam diutus. Nih star. Sampai kepada umatku, kata Nabi, serentak meninggal dunia di muka bumi ini, dihabisi oleh Allah. Ini finish. Nah, Nabi mengatakan umatku akan menjalani melalui 5 fase sejarah. Fase yang pertama Nabi mengistilahkan dengan Ahdun Nubuwah. Fase di mana umat Islam dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan fase ini pasti berakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iyalah, wafatnya Nabi Muhammad adalah akhir fase pertama. Langsung masuk umatku fase yang kedua. Di fase yang kedua, umat diistilahkan oleh Nabi dengan khilafah ala minhajin nubuwah. Ini fase kedua. Kekhalifahan dengan konsep kenabian. Ini khilafah. Di hadis yang lain, Nabi menyebutkan lamanya 30 tahun. Lamanya 30 tahun. Betul-betul konsepnya konsep kenabian. Dan sejarah mencatat, Pak, Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar bin Khattab, Khalifah Utsman bin Affan, Khalifah Ali bin Abi Thalib pas 29 tahun 6 bulan. Nabi mengatakan 30 tahun. Mana yang 6 bulan lagi? Subhanallah. Setelah Ali meninggal, dibunuh syahid radhiyallahu anhum jami'an, digantikan langsung oleh anak kandung beliau atas kesepakatan kaum muslimin, yaitu Hasan bin Ali bin Abi Thalib. 6 bulan saja kekhalifahan di tangan Hasan bin Ali untuk mempersatukan kalimat kaum muslimin agar antara timur dan barat gabung. Dia pun menyerahkan kekhalifahan kepada Muawiyah bin Abi Sufyan dengan damai. Maka bersatulah kalimat kaum muslimin dengan seorang khalifah saja, yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan. Tepat di tahun ke-30. Subhanallah. Nabi mengatakan 30 aman, berakhirlah sudah. Sejak Muawiyah bin Abi Sufyan naik, ya, maka sudah berganti dan beralih kekhalifahan dengan konsep kerajaan. Sehingga Nabi mengistilahkan mulkan abdan. Kalian masuk pada fase ketiga, di mana para khalifah sudah mulai menggunakan sistem kerajaan. Namanya tetap khalifah, Pak, dipanggil tetap Amirul Mukminin khalifah, tetapi apabila sang khalifah meninggal dunia langsung digantikan oleh ahli warisnya. Dan ini sudah gaya kerajaan, menggigit bagaimanapun mereka, karena turun naik gaya kepemimpinannya, tapi tetap Al-Quran dan Sunnah sebagai asas utama pemerintahan. Tetaplah Al-Quran dan Sunnah sebagai undang-undang utama pemerintahan. Mereka disebut dengan mulkan abdan atau mulukan abdah. Taib, ini masanya lama.
diisi oleh 3 dinasti. Dinasti Bani Amawiyah, dinasti Bani Abbasiyah, dan dinasti Bani Utsmaniyah. Berlangsung selama 1227 tahun. Fase ini sepakat para ahli sejarah mengatakan telah berakhir, fase ketiga. Dengan tumbangnya khilafah Islamiyah Al-Utsmaniyah di Turki pada tanggal 3 bulan Maret tahun 1924 oleh sang pengkhianat, dedengkot dan ujung tombak Yahudi Mustafa Kemal Pasha. Jangan sebut Ataturk. Karena Ataturk adalah gelar yang diberikan untuk para pahlawan agung dan besar di Turki. Sementara Mustafa Kemal adalah pengkhianat. Dedengkot Yahudi penghancur khilafah, enggak layak dikatakan Ataturk. Jadi Mustafa Kemal Pasha. Baik, fase ini pun telah berakhir. Umat Islam masuk pada fase di mana dunia tidak ada lagi dikuasai oleh Islam. Tidak ada seorang khalifah pun yang memimpin umat Islam. Setelah runtuhnya khilafah, maka kekuatan dunia sepakat untuk membungkam setiap upaya-upaya tegaknya khilafah. Lihat, Recep Tayyip Erdogan yang mengarah kepada khilafah, ini akhir hayatnya, lihat nanti. Kita sayang dengannya, kita cinta kepadanya, kita doakan beliau. Di tangannya Islam mulai bersemi, di tangannya Islam mulai harum, di tangannya gagah wibawa Islam. Tetapi orang semacam beliau ditargetkan untuk dibunuh. Karena ini bukan zaman khilafah. Tapi upaya untuk mendirikan khilafah adalah wajib untuk umat ini. Ya. Selanjutnya kaum muslimin, saya buat besar karena banyak yang akan saya bedah di sini nanti. Kaum muslimin, ini fase keempat. Nabi mengistilahkan fase ini dengan fase kediktatoran. Ya. Fase kediktatoran. Pada fase ini keadaan Islam dan kaum muslimin benar-benar jadi bulan-bulanan. Habis-habisan keadaan umat Islam. Rasakan aja sekarang, Pak. Gimana rasanya jadi orang Islam? Bukan dianak tirikan lagi, tapi diperbudak. Di negeri sendiri kita tidak mampu ngapa-ngapain. Yang dibela selalu minoritas. Yang dihinakan selalu mayoritas. Yang difitnah selalu kita. Yang memimpin kita tidak sayang kepada kita dan tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada di muka bumi ini, di timur dan di barat, satupun upaya untuk tegaknya syariah, untuk berdaulatnya kembali khilafah Islamiyah, melainkan dibungkam dengan berbagai macam cara. Dituduh dengan teroris, diperangi rame-rame. Mana ada diizinkan khilafah Islamiyah tegak kembali. Karena ribuan tahun dunia digenggam oleh khilafah Islamiyah. Ketika berhasil diruntuhkan, mustahil, musuh akan mempersembahkan kembali khilafah Islamiyah kepada Islam. Tayyib, kaum muslimin, fase keempat umat Islam jadi pecundang. Fase kita, Islam dibonyok-bonyokin, Islam dihabisin. Yuriduna liyutfi'u nurallah biafwahihim wallahu mutimmu nuri walau karihal kafirun. Mereka bersatu ingin memadamkan cahaya Allah, tetapi semakin mereka berusaha memadamkan cahaya Allah, semakin Allah jadikan cahaya itu semakin terang. Makin kuat mereka menggencat Islam, makin dekat Islam itu kembali kepada kejayaannya. Dan kita sekarang ini hampir sampai ke titik nadir disiksa, dianiaya, dizalimi. Sebentar lagi kaum muslimin, bukan hanya Timur Tengah yang babak belur, sampai ke Indonesia. Secara ekonomi kita sudah dijajah. Sejarah politik kita sudah diinjak-injak. Kita tidak punya harga diri dan wibawa. Bukan hanya di Indonesia, tapi seluruh dunia. Umat Islam betul-betul tidak punya harga tawar sedikit pun. Nyawa orang Islam pada fase keempat ini tidak berharga. Betul tidak? Kalau kita mati dibunuh ratusan ribuan, dunia bungkam. Tidak ada media yang mau menceritakannya. Tapi kalau mereka satu ekor saja yang keok, satu ekor saja yang mampus, dibesar-besarkan beritanya. Yang disalahkan umat Islam teroris. Inilah nasib umat Islam. Ini fase keempat. Kaum muslimin yang kami muliakan, tapi jangan salah-salah. Pada fase ini kata Nabi, berat mengamalkan Islam. Berat berpegang erat dan teguh dengan Islam ini berat. Tapi orang yang mampu mengamalkan Islam pada masa itu, nilai pahala mereka kata Rasulullah, khamsina rajulan minkum, sama nilainya dengan pahala 50 orang kalian hai para sahabat.
Kaget para sahabat. Khamsina rajulan minna aminhum ya Rasulullah. Pahalanya 50 orang kami yang mengamalkan atau 50 kalangan mereka? Bal minkum, kalian, kata Nabi. Kalau sahabat mengamalkan suatu amalan, Pak, udah enak, kondisinya sudah terbentuk. Islam langsung dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syariah Islam sudah mengkristal dan menjadi pelindung benteng terkuat. Lingkungan betul-betul sudah mendukung. Lah di zaman sekarang mengamalkan Islam berat, Pak. Pakai jenggot aja teroris dah. Kita megang pisau dapur aja, Masya Allah, teroris. Anak-anak kita masukkan ke pesantren. Ciri khas keluarga teroris adalah anaknya masuk pesantren. Siapa yang mulai hafiz patut dicurigai. Ini adalah ciri-ciri teroris hafiz Quran. La ilaha illallah. Kalau anak mudanya udah rajin ke masjid, awas, mulai diintai, mulai diawasi. Calon-calon ciri teroris rajin ke masjid. Mau jadi apa Islam di akhir zaman ini, Pak? Iya, Bu, ya. Mengamalkan Islam di akhir zaman ini berat. Anti riba. Nah, ini kaum fundamentalis dah. Yang anti riba, yang nggak mau menyogok dan tidak mau disogok, ciri-ciri keluarga fundamentalis, ekstremis, kayak gitu tuh cirinya. Sementara orang yang tatoan di mana-mana, sampai lidahnya pun dikasih tato, nggak ada masalah. Zaman kebalik ini zamannya. Kaum muslimin, taib. Pada fase keempat ini kata Nabi SAW, udah aus, Pak. Kok udah dibagi air? Saya aja yang ngomong belum aus. Baru dibagi, Ustaz. Hah? Baru dibagi. Iya. Masya Allah. Ini istimewanya kita ngaji di zaman kita dengan Rasul ngaji di zaman beliau. Zaman beliau nggak ada makanan yang lalu lalang itu, nggak ada. Ntar kalau seandainya kita katakan kaum muslimin sekarang sambil kita break tanya santai tanya jawab, silakan masuk makanan minuman, baru masuk makanan minuman. Ya, lah sekarang kita ngaji dulu. Jujur saja, saya kalau di mana ngaji mulai lalu lalang makanan, lebih baik saya diam dulu. Sempurnakan dulu, nggak apa-apa. Saya nggak marah kok. Nggak marah, jangan bilang marah. Kenapa Ustaz Zul ngaji marah-marah di tempat kami? Enggak, silakan. Kalau mau sempurnakan dulu nggak apa-apa. Mau sempurnakan dulu, saya kasih break 3 menit atau 5 menit. Yang udah dapat bilang lanjut. Yang belum dapat bilang enak aja di depan bilang lanjut. Baik kaum muslimin, kita lanjut sedikit ya. Sampai di mana kita tadi? Kita masih membicarakan fase keempat. Dan di sini Rasul mengatakan la ya'ti 'alan nasi qaum illa alladhi ba'dahu syarrun minhu hatta talqaw rabbakum. Akan datang nanti pada suatu zaman, zamannya adalah zaman fase keempat ini ya. Akan datang nanti pada satu zaman pada umatku orang-orang yang hidup pada masa itu. Orang yang hidup pada masa itu, hari-hari yang dia jalani lebih berat daripada hari-hari sebelumnya. Hari-hari yang nanti akan dihadapinya lebih berat daripada hari ini. Makin ke hadapan, makin ke depan, semakin berat keadaannya. Keadaan itu dalam segala hal, Pak. Keadaan beragama, keadaan moral, mental, akhlak, keadaan politik, keadaan ekonomi, ya, keadaan sosial, keadaan apapun makin ke depan makin jelek. Coba Bapak bandingkan, dibandingkan 20 tahun yang lalu, jelekkan yang mana dalam segala keadaan dibandingkan sekarang? Jauh sekarang, jangankan 20 tahun yang lalu, enggak. Tahun yang lalu aja dibandingkan tahun sekarang. Di seluruh dunia, pemimpin dibandingkan pemimpin-pemimpin sebelumnya, makin kesininya makin jelek enggak? Seluruh dunia, seluruh dunia. Kita tidak tunjuk mana-mana negara, tapi seluruh dunia. Ustadz, itu Recep Tayyip Erdogan, Raja Salman, kan bagus-bagus itu. Oke, kaum muslimin. Mereka juga nak lama lagi itu insyaallah ta'ala mereka akan diambil oleh Allah, tapi dimunculkan oleh Allah sebagai bukti. Tuh ketika Islam yang pegang, coba lihat, maka timbullah kerinduan umat untuk betul-betul kembali digenggam oleh khilafah Islamiyah setelah ada yang mampu membuktikan seperti Erdogan. Semoga Allah menjaganya. Kaum muslimin, hamba-hamba Allah yang kami muliakan, kita lanjut fase keempat, fase yang sangat berat. Eskalasinya terus naik tajam ke atas, tajam menuju fitnah yang makin hari makin berat. Saking beratnya banyak yang bergelantungan, setengah hati jatuh.
Ibarat pohon Pak, kita buah-buahnya yang di atas. Nah buahnya yang gak kuat bergelantung dengan dahannya, digoyang oleh angin, digoyang lagi oleh penggoyang dari bawah, yang gak kuat berjatuhan. Nabi mengatakan pada masa itu ada orang yang menurut Allah pagi harinya masih dianggap beriman, sorenya sudah kafir. Sorenya kafir, besok paginya sorenya beriman, besok paginya sudah kafir. Saking beratnya hidup, ba'u dinahum bi'aradin minad dunya. Demi dunia mereka gadaikan agama, mereka campakkan agama, yang penting dunianya selamat. Ini terjadi pada fase keempat. Makin kesananya Pak, makin ke depan makin berat. Sementara generasi kita makin lemah beragama, makin dangkal imannya, makin jauh daripada ilmu, dan kita makin kemaruk masukkan anak ke sekolah umum, tinggal pesantren-pesantren, tinggal mahat-mahat, yang mana itulah yang akan membentengi mereka secara perbekalan akidah dan ruhiyah. Baik, fase keempat ini pasti berakhir. Fase keempat pasti berakhir. Bagaimana masuk fase kelima? Sekarang kita masih di sini. Di fase keempat ini kaum muslimin makin kesini makin tajam, makin naik. Dan setelah ini fase ini pasti berakhir. Berapa lama lagi ini kira-kira berakhir Pak Ustadz? Jawabannya Allahu a'lam. Mungkin dekat enggak? Sangat mungkin. Nanti kita uraikan sehingga Bapak dapat membuat kesimpulan sendiri. Masuk fase kelima. Pada fase kelima, umat Islam kembali memimpin dunia. Tegak lagi khilafah ala minhajin nubuwah. Persis. Khilafah yang kedua ala minhajin nubuwah. Khilafah yang kelima ala minhajin nubuwah. Berarti kualitas orang yang mampu mewujudkan fase kedua ini akan terulang kualitas yang sama pada fase yang kelima. Orang-orang berkualitaskan sahabat, mereka lah yang mampu mewujudkan khilafah ala minhajin nubuwah yang terakhir. Subhanallah. Nah kaum muslimin, pada fase ini Nabi mengatakan dunia benar-benar aman seaman-amannya. Tidak ada peperangan, tidak ada kebencian dan permusuhan. Walaupun ini muslim, ini non muslim, mereka saling menyayangi. Bahkan hewan-hewan buas, binatang-binatang berbisa, Allah cabut kebuasan mereka dan bisa mereka, sehingga betul-betul hidup dalam keadaan rukun. Seorang anak wanita berlari-lari mengejar singa jantan, dan singa itu lari-lari dikejar oleh anak wanita. Seorang bayi laki-laki memasukkan tangannya ke dalam mulut ular hitam gurun Sahara. Pada itu ular yang paling mematikan, dan ular itu tidak menggigitnya. Masa-masa aman. Dan Nabi mengatakan masa-masa aman itu hanya berlangsung 7, 8 sampai 9 tahun. Berarti nggak lama. Berarti habislah nanti di mana akan terjadi umat Islam Allah wafatkan serentak. Lalu tidak ada lagi orang Islam di muka bumi. 5 fase. Kaum muslimin, yang menjadi khalifah di sini adalah anak keturunan, cucu kandung keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Hasan bin Ali, yang bergelarkan Al-Mahdi. Ya, yang bergelarkan, ini gelarnya nih, Al-Mahdi. Nanti saya uraikan kalau waktu kita cukup. Al-Mahdi ini hanya hidup 7 tahun setelah menjadi khalifah. 7 tahun. Tahun ke-8, tahun ke-9 kekuasaan digantikan oleh Al-Qahtani. Al-Qahtani. Kaum muslimin, masa-masa aman. Di sini Islam memimpin seluruh dunia. Islam memimpin seluruh dunia. Jumlah laki-laki dibandingkan dengan jumlah wanita pada saat itu adalah 1 laki-laki berbanding 50 wanita. Jangan kepikir poligami loh Pak. Saya rasa kalau hiduplah Bapak di zaman ini, mungkin nggak kepikir lagi. Bapak akan lebih fokus untuk beribadah. Semua tanda-tanda sudah Allah perlihatkan. Taib kaum muslimin, kapankah kira-kira ini khilafah akan memimpin dunia? Baik, sebelumnya kita lihat firman Allah Al-Quran, surat An-Nur, surat 24, ayat yang ke-55. Allah menjanjikan setelah masa kekosongan terjadi dan umat Islam betul-betul jadi bulan-bulanan, Allah janjikan khilafah akan kembali memimpin dunia. Ini janji Allah dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 55. Lihat Al-Qurannya, lihat silahkan. Hadis ini juga menyebutkan urut-urutan, ya. Ini hadis ini juga menyebutkan urut-urutannya, bahwa umat Islam dipimpin oleh Nabi, oleh khilafah, oleh kerajaan-kerajaan Islam
kemudian kediktatoran, dan kembali khilafah. Hadis ini juga menyebutkan urut-urutan, kita percaya dengan ini. Masalahnya sekarang di New York Times, majalah bergengsi Amerika Serikat, CIA, mengumumkan bahwa prediksi mereka masa depan dunia di masa yang akan datang akan kembali jatuh dan dipimpin ke tangan khilafah Islamiyah. CIA memprediksi demikian. Kapan? Menurut mereka start khilafah Islamiyah di masa yang akan datang dimulai dari tahun 2020, kata mereka. Ini menurut